dan nggak salah kok. Betul. Gitu. Dan ini nggak salah. Ini cabut yang dalam tanda kutip halal gitu. Lu masih ada di dalam sekolah, lu nggak cabut dari sekolah, tapi lu masih bisa ngelolosin ide kreatif lu di sini. Ya, kita di sekolah nggak boleh bawa handphone ya. Sebenarnya ini kan kalau dia ikut ke sini ya, ini kan satu-satunya cara dia bisa buat bawa handphone tahu. Diizinin lagi. Iya, Disupport lagi. Disupport lagi. Malah disuruh. Karena kan mereka nyari materi nanti dari mana? Ngapain dulu Bang? Cocok. Wah, Ini paling the best. Emang ini abstrak. Paling the best. The best Paling banget the best. Musibah. Udah. Ya udah pulang. Ya udah bagaimana ceritanya? Kalau udah ya udah mulai. Ini dia Sobat Nude. Si Ini adalah tim di balik layarnya Nude Talks nih. Di belakangnya juga ada Bang Pian. Nanti Oke. kita ada gimmick bikin kopi nih Sobat Nude semuanya ya. Gitu. banyak Jadi, nih ya Pak Bejo ya. Kita banyak gimmick tapi nih hari ini. Ini apa namanya? Kita memang bikin podcast gitu ya selama ini. Tapi kita nggak pernah ngasih tahu nih Pak Sukron, Pak Febri gitu kan ya. Kenapa kita bikin podcast itu aja sebenarnya. Makanya kita di sini kita obrolin gitu karena biar siswa Betul. terus siapa lagi ya, Orang tua juga. Orang tua. gitu kan. Itu tuh bisa paham kenapa sih kok kita bikin podcast kayak gini. Asik, mantap. Kan udah paham ya. Tadi dulu ya Pak Bejo dulu. Oh iya ya, Itu gua dulu. awalin dulu. Oh iya. Lanjutkan. Nah, kalau versi Pak Bejo nih, apa sih ya? Kenapa harus bikin podcast ini? Atau apa sih yang latar belakangin Pak Bejo bikin podcast ini? Mungkin karena gue anak broadcast dulunya. Oh gitu. Gue emang bukan kuliah guru sebenarnya. Oh. Bukan. Jadi tersesat sebenarnya. Iya, Oh, sebenarnya salah alamat Ini berarti. sebenarnya gue kerja ini selama berarti dari tahun berapa ya? Dari tahun 2011. Itu sebenarnya salah jurusan kerjanya. Jadi kayak channel sebelah lu ya. Iya. Pemuda itu. tersesat. Pemuda tersesat. Oh iya. Habis iya, bener. Pemuda tersesat ini. Tapi tersesatnya bagus juga. Apa namanya? Sebenarnya gue broadcast dan jurnalis sebenarnya backgroundnya. Backgroundnya berarti sekolahnya tuh ya dulu ya. Iya, kuliahnya itu. Kuliahnya ya. Bukannya Broadcast, pendidikan jurnalis. kayak teman-teman yang ada banyak di sekolah ini gitu. Nah, kalau makanya akhirnya karena dulu gue mungkin broadcast dan gue sadar banyak teman-teman guru yang sebenarnya kreatif. Yang kreatif gitu kan. Yang emang sebenarnya tuh bisa apa ya? Bisa ngekspresiin diri gitu sebenarnya. Banyak guru yang bisa kayak gitu, tapi kadang-kadang yang ngewadahin jarang. Jarang. Dan gue berani yakin nih, dikit sekolah yang bikin kayak gini. Oh iya emang Nur Hidayah jadi panutan sih emang. Emang paling pantas. Satu kayaknya. Ya, iyalah itu ada tuh ya dari pengawas kalau nggak salah kemarin tuh ya. Iya. Pengawas. Pengawas apa tuh? Pengawas Kita semua. Pengawas kita semua. pengawas pemilu. Pengawas pemilu. Bawas lu. Gitu. Nah, buat sobat today semuanya ini jadi ada Pak Febri ini host. Kalau tahu editannya dan yang upload itu adalah gua, nih Pak Sukron, di belakang ada Pian, itu tuh itu. Ini kameranya nggak bisa diarahin ke sono. Nggak bisa Putar nih. balik kamu, Nggak bisa putar nih. balik. Terbalik malu gitu. Malu kameramennya. Itu tuh apa namanya? Nih mereka berdua nih yang behind the scene dari tim kreatif dan teknisnya gitu kan. Orang-orang terpilih, orang-orang terbaik. Ketok. Berarti mereka terbaik ya? Ya. Ketok. Sah berarti. Sah. Berarti sah. Dan patah lagi. Baik patah. Ayo maaf. Orang. Punya anak orang. Maaf. Jadi gitu kalau menurut gua karena kayaknya sekolah memang butuh wadah yang emang kayak misalnya bikin video pembelajaran, kayak gue inget banget waktu pas lagi corona. Kita tuh struggle banget buat nyampein pembelajaran ke siswa ya. Betul. Nah ini tuh sebenarnya walaupun sekarang udah gak corona ya, ini kan bisa amplifying gitu, bisa nambah media lain buat guru itu nggak ngajarnya konvensional ceramah doang sebenarnya itu. Jadi intinya nih bisa jadi media pembelajaran juga mestinya ya kan. Dan Podcast kita nih. lu dulu di sekolah pernah nggak sih aktif kayak
radio sekolah tuh ada nggak sih sebenarnya? Zaman gua ada kebetulan dulu gua sempet aktif walaupun cuman jadi ini ya apa sih? Iya, masukin list lagu, terus ya musik musik director gitu-gitu. Tapi itu zaman dulu gua dulu SMA itu tahun berapa ya? 2005 2008. Iya, 2005. 2008 tuh dulu ada aktif dan itu radio sekolah termasuk bergengsi. Jadi enggak Yan, kameranya kayaknya mati, Yan. Nggak nge-record, gue denger bunyinya tuh kan, bener. lanjut. Kalau zaman dulu tuh kayaknya bergengsi tuh radio sekolah karena enggak semua sekolah punya radio sekolah gitu. Zaman dulu 2005 2008 gitu. Berarti kalau kita tarik ke sekarang berarti ini juga bergengsi nih ya kegiatan-kegiatan kayak gini ya, podcast sekolah kayak gini ya. Nah, itu yang jadi ini kesadaran gue juga gitu ya. Sekarang kan sosial media aktif banget ya. Nah, yang kayak gini-gini nih bisa ngewadahin nih semuanya nih Sobat Nude. Dan gue sih berharapnya sebenarnya gak cuma buat sekolah ini doang. Sekolah lain juga bisa ikut contribute di sini juga. Benar. Tuh, kalau lu dulu ngajar di SMK, pernah ngajar di SMK kan ya? Ada gini-gini gak sih? Pernah. Enggak. Atau di selama lu sekolah lu pernah nggak punya pengalaman syuting atau kayak gini? Kayaknya enggak ada. Nggak ada ya? Tapi dulu ke sekolah kan? Sekolah kan dulu kan? Kayak gerbang sih iya. Sampai gerbang ya? Alhamdulillah tahu gerbang sekolah lah ya. Gerbang sekolah. SD, SMP, gerbang lewat pokoknya. Nah ini jadi tim kreatif di balik ide-ide apa yang mau ditanya atau apa. Nah ini nih pelakunya. Nah, Oknum. bahaya nih dia mau bahaya. Tapi udah mengarahkan kepada yang kebaikan kalau sekarang. Apanya nih? Apa nih yang baik? Yang baik. Jangan sampai kalau misalkan kreatif itu kan tadi dasarnya kreatif ya. Iya. Kreatif tuh kalau menurut gue nih banyak gitu. Orang mau cabut aja tuh kreatif dasarnya tuh. Loncat pagar. Oh iya. Coba orang nggak kreatif. Iya. Dia pasti lewat Mana gerbang kepikir, kalau iya. ketahuan dong. Bener. Iya Itu kan? curhat. Itu Ini ketahuan curhatan. nih, pernah lompat pagar nih. Iya kan? Kalau zaman dulu cabut zaman lu gimana sih, Bang? Cabut dulu. Apa sih kekreativitasan apa yang pernah lu Kalau alamin ini sisi atau yang lain pernah ya, lu- kreatif di sisi yang lain nih. Ah. Iya kayak gitulah. Cabut nih. Ya kan otomatis kita pertama bosan dulu nih. Ngapain nih di sekolah. Terus mungkin masanya memang cabut tuh pengen dibilang keren gitu. Padahal cabut ngapain ya nggak ngapa-ngapain gitu sebenarnya, pengen dibilang keren aja. Oh ini cabut gitu. Nah itu mulai tuh ide-ide kreatif keluar tuh. Gimana caranya biar nggak ketahuan sama security. Oke. Kalau misalkan lewat depan pasti ketahuan dong. Pasti ketahuan. Lewat belakang. Ada gerbang, ada tembok, bisa loncat nggak? Harus kreatif tuh. Loncat. Tapi kalau bawa tas kan berat. Oke, terus gimana Tasnya tuh? dulu lempar gitu kan. Oh. Tasnya dulu lempar, baru Itu jadi orangnya. tutorial cabut sekolah ya. Enggak itu bukan. Iya tapi apa namanya? Jadi Apa salah namanya? nih. Tapi itulah apa namanya? Gua nggak bilang itu nakal ya. Gue bilang itu kreatif sih. Kreatif. Tapi Kreatif. memang gitu tuh anak-anak kayak gitu yang gue percaya. Dulu gue ngajar sinematografi Bos di SMA 9 ya. Itu tuh kebetulan hampir semua anak yang waktu itu mungkin Sobat Nude pernah tahu Kak Rima ya. Karima. Nah, itu salah satu anak ekskul gue juga tuh. Mungkin di ekskul gue yang sinematografi itu anak yang pinter dan rajin itu cuma dia. Mungkin ya. Sisanya tuh anak-anak yang begini, kreatif. yang madol. Idenya banyak, cabut mulu. Kok lu nunjuk? Tadi kan cabut sekolah tutorialnya dari ente. Ada orang yang begitu. Oh gitu. Iya. Tapi lu tegesin dulu nih sebelum gua ketok palu nih. Itu lu bukan. Nggak boleh bohong. Enggak boleh bohong. Beberapa kali ada. Dan lu yang ngasih contoh kan? Kayak gitu. Itu. Yang ngembangin teman-teman yang lain gitu kan. Dikembangin, Oh iya, dikembangin. berarti saya salah. Semua guru dulu pernah punya dosa. Punya dosa, tetap Iya. sama aja gitu juga. Nggak apa namanya, tapi ya itu gitu kan ya. Anak-anak yang kayak gini itu ternyata begitu diarahin memang mungkin gini ya. Dan itu motif gue juga. Gue tuh bukan orang yang senang sekolah sebenarnya. Ntar lu gimana tuh? Lu bukan termasuk orang yang senang sekolah Nah. itu? Enggak mau sekolah bagaimana? Nggak mau sekolah Nggak mau gimana? sekolah Oh, nggak mau karena emang sekolah gue ya? dulu sekolah anjir
gue nggak pinter ya. Secara akademik gue paham bener gitu. Otak gue yang separuh nggak aktif kali ya. Iya, nampak kok. Iya, yang kelihatan cuma satu. Nah, gue pengen, dan ketika gue di sekolah ya gue nggak nyaman dengan sekolah. Makanya dulu di wawancara gue sama pengawas gue bilang ada mindset kalau sekolahku itu penjaraku. Oke. Anak itu dia dari rumah akan sekolah kan. Iya. Bagaimana supaya di sekolah itu seperti dia di rumah? Dia bahagia di sekolah, di rumah bahagia, di Iya. sekolah dia harus lebih bahagia. Student well-being. Dari mana? Dari gurunya kan. Supaya tidak ada asumsi bahwa sekolahku penjaraku Nah, ya Bu ya. gitu. Itu karena Iya. gini Bu, saya dulu pernah Nah. berpikir gini. Ini mohon maaf ya. Ini jadi curhat sedikit. Karena dulu saya bukan tipikal orang yang benar-benar senang ke sekolah Bu. Karena ketahuan sih kayaknya. iya Bu, makanya dari kalau misalnya itu dianggap penjara, gimana sih caranya supaya lu bebas di dalam sekolah? Nah, kalau ada forum-forum kayak gini nih gitu kan ya, siswa dalam artian gini, gue nggak nyuruh lu cabut sekolah gitu, tapi lu ke sekolah kan, lu izin ke sekolah kan, benar sama orang tua, tapi di sekolah lu isi sama kegiatan-kegiatan yang lain supaya lu nggak ada di kelas, itu bisa loh gitu. Kayak contohnya nih misalnya anak-anak mungkin sekarang nggak tahu gitu kan ya manfaat mereka syuting kayak gini apa, terus mereka bisa ngomong kayak gini apa gitu. Tapi nanti ke depannya kerjaan-kerjaan yang kayak Karima yang kerjaannya jadi daber, Yap. yang megang sosial media. Lain itu berarti itu ya, KRL itu? Betul, KRL, KRL. komuter lain Jabodetabek. Jabodetabek. Berarti Karima posisinya di perusahaan itu atau di bagian agensi itu sebagai Head of Social Media. Head of Social Media. Nah, Head of Social Media itu Inggris banget nih. Kita ngomongnya aja belibet ya. Berarti apa? Kepala sosmed lah ya. Iya, Berarti- kalau misalnya singkatnya Kepala Sosmed yang menangani semua seluk-beluk online, mengonline di kantor itulah waktu itu. Oh, Terus apalagi namanya, dan sekarang lu bisa lihat YouTube di podcast di YouTube banyak banget gitu banget. kan ya. Itu kan artinya industri kreatif kan berkembang gitu. Nah, kalau lu bisa belajar dari sini, lu kan juga sekolah artinya gitu. Tapi memang konsumsi ilmu pengetahuannya aja yang beda gitu. Dan nggak salah kok. Betul. Gitu. Dan ini nggak salah. Ini cabut yang dalam tanda kutip halal gitu. Lu masih ada di dalam sekolah, lu nggak cabut dari sekolah, tapi lu masih bisa ngelolosin ide kreatif lu di sini. sip. Masih tetap bisa belajar juga. Masih bisa karena belajar. karena sepengetahuan gue, sekolah kan wadahnya tempat orang buat belajar ya. Heeh. Dan kenal yang seperti ini, cara dia ningkatin dia punya soft skill gitu kan, punya keberanian, punya mental, punya kemauan, pengen punya karya tertentu, itu kan bukannya output dari belajar juga kan. Iya, itu belajar. Jadi artinya podcast gini juga sebenarnya wadah siswa untuk belajar juga kan. Iya, namanya Gitu. kita gitu ya, dengan dalam tanda kutip tim seadanya nih ya. kita nggak punya tim promonya, kita sosial medianya juga kagak aktif-aktif amat gitu kan ya. Makanya Terus gas. apa namanya, ini sebenarnya buat teman-teman yang siswa gitu ya, yang emang Pak, gue pengen ngedalemin dunia sosial media dah gitu kan ya. Kita bisa cover di sini gitu. Betul. Kita bisa cover di sini. Dan anak-anak nggak hanya belajar, kan gini ya, kita di sekolah nggak boleh bawa handphone ya. Sebenarnya ini kan kalau dia ikut ke sini ya, ini kan satu-satunya cara dia bisa buat bawa handphone tahu. Diizinin lagi. Iya, disupport lagi. disupport lagi. Malah disuruh ya. Malah disuruh. Karena kan mereka nyari materi nanti dari mana? Iya. Mereka mau nanti tektokan baca naskah gitu. Mungkin kalau anak-anak masih baca naskah ya Iya. gitu. Kalau kita kayak gini ngomong ngoceh Ngoceh aja. aja. Gitu. Iya. Orang bisa diedit. Ngalir. aja. Gitu. Bang, edit bang. Jadi kurang lebih gitu. Makanya sebenarnya kalau anak-anak paham dengan majunya dunia teknologi sekarang ya, dan informasi sekarang gitu. Nah, ini tuh bisa jadi wadah banget buat mereka. Iya, justru kalau menurut gua ini percepatan buat mereka sih. Artinya di SMP mereka sudah dikenalkan nih sama dunia kayak gini. Ya kan, coba dibandingin zaman lu dulu. Lu baru tahu dunia ini emang dari SMP? Gua tahu itu Heeh. dan belajar kayak gini tuh bener-bener pas kuliah tahun 2008. Nah, Dan saat itu alat-alat buat syuting, ini nih mic nih, ini tuh masih mahal banget, Bi. masih mah. Berarti sekarang murah. Sekarang serius, gua ngerasa Mahal banget. sekarang pilihannya lebih banyak dan alatnya juga, misalnya gini, mau beli kamera gitu kan ya. Yang kayak dulu nih kita nih yang bisa buat syuting kayak gini nih gitu kan ya. Ini kita masih pakai, kalau Sobat Nude tahu semuanya, ini alat kita murah banget nih. Setiap 10 menit
itu harus dimatiin. Makanya ada Bang Pian di belakang gitu kan ya. Gue pakai jangan kemana-mana. Iya. Juru kunci. Setiap 10 menit itu pasti mati. 10 sampai 12 menit lah itu pasti mati dan kita harus ngekat. Jadi apa yang teman-teman lihat di sini nih secara teknis, ini tuh kita nggak full record gitu, enggak. Itu tuh Banyak diedit perjuangannya. lagi. Oh, ya, Itu gila. di bener-bener nanti setiap 10 menit disambung, dijahit, didengerin dulu, disambungin dulu audionya. Buset Oh, dah. jadi lu sekarang penjahit juga? Iya, ngejahit gambar. Oh, jahit gambar. Udah bisa obras, udah. Enggak. Udah bisa ngobras, udah bisa ini gitu kan. Baru dihirup di situ. Jadi Sablon. alatnya sebenarnya nggak terlalu proper, tapi yang penting niatnya. Nah, alat kayak gini itu dulu gue beli kamera ini 550D ini tuh dulu gue dengan lensa 18-200 gue beli itu 13 sampai 14 juta. Waduh ya. Lu berapa? Udah beliin bokap. Lebih bokap. Kayaknya belasan deh. Belasan Zaman ya, dulu, iya. Nah, sekarang mau beli kamera yang harga yang SLR yang udah bisa nge-record kayak gini Iya. dan lebih bagus, itu lu punya budget tuh 6-8 juta itu juga udah kebeli. Udah bagus ya. Udah bagus lagi gitu kan. Yang maksud gue sekarang alat juga ini nih. Ini mic nih kayak gini nih. Ini timbang malak. Modal malak. Jujur ya Sobat Nuda ya. Ini Sedih ceritanya ini. ini kalau ditanya produksi, Musik sedih. ntar gue kasih background sedih. Anjir ngedit lagi. Idenya kan dari beliau ya. Kasih sedikit. Ntar dikasih background sedih mukanya gue digedein mukanya. Ngopi sendirian. Ngopi sendirian enak banget nih ngopi sendirian. Parah deh ngopi sendirian parah aja. Nih ya gitulah gitu. Apa namanya kalau Sobat Nuda tahu semuanya nih ya. Kita tuh jujur modal yang bener-bener minta duit buat bikin ginian itu cuma lampu 4 biji. Ini di belakang sono ada lampu nih Sobat Nuda, mungkin nanti Bang Pian ini kali ya kita tur kali ya, tur studio busuk ini ya. Dulu cuma segini doang. Bisa lihat foto ya. Kita foto di sini. Ngedit lagi, Edit lagi. Ngapain dulu Bang? Cocok. Wah, Ini paling the best. Emang ini abstrak. Paling the best. The best Paling banget the best. ini. Podcast kali ini nih ada kopinya. Nah, Ini sponsor. bukan sponsor. Kalau sponsor tolonglah sponsor lah gitu. Ya. Walaupun subscriber kita dikit tapi ya ini. Kopi Tapi juga. yang jelas Beda gini, apa aja. sebenarnya semua sekolah, apalagi sekolah yang udah mahal-mahal gitu ya, apalagi SMK coy. Gue jarang banget SMK yang udah sekolahnya multimedia, broadcast, itu jarang yang manfaatin kesempatan ini. Yep. Gitu. Mereka berpikir gue syuting harus keluar gitu, harus bikin film apa segala macam, ini tuh udah produk. Dan semoga kita ada AdSense-nya nanti, jadi bisa jadi sekolah berbasis AdSense. Amin. Karena Mantap. yang gue pikir gini, Sepakat. kalau kita misalnya ada AdSense dan segala macam, itu kan itu bisa jadi sumber pemasukan sekolah juga ya. Dan harapan gue sebenarnya ketika channel ini gede, ketika kita udah bisa benar-benar manfaatin uangnya gitu ya untuk itu, minimal satu sekolah bisa lebih mandiri. Itu yang pertama. Nah yang kedua, buat anak-anak yang emang nggak mampu mau sekolah, itu tuh bisa banget yang namanya sekolah. Udah lu sekolah, yang penting lu sekolah, udah ntar bayaran dari mana? Dari AdSense. Dari AdSense. Itu sebenarnya daya tarik gua sih. Kenapa pengen nyemplung lebih jauh sebenarnya, karena begitu lu sampein itu punya niatan itu, buat gua nih niat nggak kaleng-kaleng. Bukannya so bijak ya? Bukannya so bijak Iya, gitu ya Sobat Nuda ya. Kayaknya jarang gue nemuin ada orang yang produksi tapi mikir produksinya tuh bukan buat gua gitu, tapi buat orang lain di sekeliling gua. Nah, gua kayak iya, kita bisa loh bantu dengan cara seperti ini. ngomong apa. Gua lebih senang memperhatikan nih. Oh, ilmu begitu. semua. Gua ini. Gue tahu lo orang di belakang layar yang suka ngasih ide-ide gitu kan. Tapi ya ini lo ngomong lah. Enggak, gua perwakilan Sobat Bude. Lanjutin. Paling murid. Iya, Anggap gua aja paling murid. perwakilannya. Jadi Sobat Bude itu kalau misalkan mau dengerin orang ngomong tuh emang kita harus
mengibaratkan gelas kosong dulu. Oh iya. benar. Aduh, kayaknya gue kenal itu. Udah ada Kata-kata isinya nih. Nah, kalau udah ada isinya kan enak. Iya, tinggal diminum. Tinggal diminum. Jadi, Tapi tahu nggak cara bikinnya? Tanya Bang Tian. Nah, kayak gini juga sama Ini maksudnya. kalau gue ada Udah kamera di sini gue center nih. Iya. Lagi duduk Yang di kayak sini. gini tuh cara bikinnya kayak gimana sih gitu kan? Nah ini ada pebeju nih sama Pak Febri. Wah ini kayak gini namanya apa sih? Nah kan itu sebenarnya ilmu semua. betul. Dalam buku juga ada gitu sebenarnya materi-materinya, cuma kalau nggak lihat langsung kan ya itu cuma sekedar gambar. Iya. Ini depan mata loh semua Iya, ada. praktek ya. Praktek Praktek. semua. Praktek. Karena Karena lanjut coba Bi tadi. Oh iya, lanjut lupa. sampai mana tadi ya? Ya, pokoknya sampai situ. Yang apa namanya pengen gabung ke sini gitu kan. Oh iya, pengen nyemplung, tadi nyemplung. Iya, nyebur. Iya, tadi gue bilang apa namanya yang bikin gue pengen nyemplung lebih dalam lagi sebenarnya karena tadi alasannya. Jadi karena gue mikir gini, hari gini gitu masih mikirin sekeliling tuh jarang banget. Rata-rata gue produksi ini buat apa modal eksistensi gue gitu kan, rata-rata orang sekarang ngomong kayak gitu Iya, kan iya, ke gua keakuan Pribadi, banget gitu kan. Ini loh aku punya karya ini loh aku punya hasil kayak gini. Tapi di podcast Nuday JS ini gue nggak pernah denger itu gitu. Karena balik lagi tadi apa yang kita lakuin itu buat anak-anak. Mulai dari cara anak-anak kenal dunia seperti ini, dunia broadcast kayak gini, yang gue juga baru tahu nih begitu nyemplung begini. Karena tahu dulu sebelumnya paling cuma denger cerita doang gitu. Sekarang begitu tahu, oh dulu kamera gue pikir cuma sekedar bisa moto doang gitu. Fitur video paling cuma sebatasnya. Tapi sekarang bener-bener bisa ngepublikasiin orang nih dari kamera ini sekarang di mana juga bisa ngelihat gitu, bisa tahu dari channel YouTube kita kayak gitu. Jadi kalau gue bilang gue salah kalau gue nggak nyemplung lebih jauh lagi untuk ngembangin ini gitu. Karena tadi balik lagi ya, alasannya bukan untuk gue, bukan untuk Bejo, bukan untuk Sukron, bukan untuk Bang Pian, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk anak-anak. Itu bikin gue wah, jangan kaleng-kaleng kalau udah nyemplung sekalian gitu. Yan, itu di atas audionya biru-birunya nyala nggak sih ya? Nyala ya? Nyala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya tetap berarti. Ya begitu dah gitu kan ya. Kalau syuting semuanya orang di belakang layar ya begini. Orang di belakang layarnya dimajuin semuanya ya begini. Bingung. Kikuk akhirnya. Itu bukannya ada remote-nya dari? Kagak ada. Kamera kita murah. Oh. Gue kirain gitu. Jangan so elit lu, jangan so elit. Enggak, Jangan so tebak elit. aja. Remote Nggak gitu ada. kan. Kita remote cuma remote AC doang punyanya. remote TV. Sama remote TV. Itu Ada yang pun baterainya lain. emang harus diganti ya. Baterainya Iya. orang baterainya gantian. Iya, baterainya Baterainya gantian kan, AC ini nyalain dulu. Setelah AC nyala, baterainya dicabut, nyalain TV itu kan. Ntar ada sponsor baterai. Ya udah. Oh iya, sponsor baterai. Baterai. Kita walaupun channel kecil nanti ibu-ibu komite dong Ibu-ibu sponsorin dong sini jusnya, makanan cemilannya. cocok. Sampai Mama Denny. Ya, sama Mama Denny. Panggil semua Pak Febri, panggil. Sebut. Panggil, dimsum. Semuanya masukin Warung aja di Teknung. sini. Warung Teknung semuanya lah di ini. Kan Tapi enak ya kalau ngambil ngobrol kayak gini. iya ya? sambil ngobrol, sambil nyemil, sambil apa gitu Ini kan. Kita coba sambil deh. Coba. Enak tuh, coba bener. ngopi ya, sambil ngopi ya. Ah, masa sih? Jadi Lu iklan. kompak banget. Iya kan? Enak. Ini benar. baru kopi doang. Baru kan? kopi gimana Sama nanti Bang Pian, orang tua lainnya ya yang Cocok. bisa. Gue sebenarnya kalau misalnya orang tua juga contribute di sini gitu kan ya, bisa sharing pengalaman dia sekolah, bisa share karena kan kadang gini, anak itu suka, gue di rumah menghadapi kondisi di mana gue punya adik yang kuliah dan gue punya adik yang masih SMP ya, masih kecil gitu ya, SMP kelas 1. Jadi kadang suka ada gap tuh, nyampein pesan dari orang tua ke anak. Anak suka, apa sih mau? Punya kayak pesan kayaknya kayak diomelin gitu. Iya kayak diomelin, padahal maksudnya enggak gitu. Nah kan siapa tahu kalau misalnya orang tua juga bisa ngomong di sini maksudnya apa, terus ini kayak gimana. Jadi apa namanya kita nggak bisa ngasih ini loh, apa namanya dari jarak ini gitu kan yang kita bisa deketin. Gitu. Jadi maksudnya orang tua juga gini, dan orang tua juga kalau misalnya punya usaha, punya apa, Boleh banget. Nah itu sebenarnya
ya itu kebermanfaatkan podcast ini pengennya nggak cuma sekedar ya emang awalnya dari anak-anak dulu buat anak-anak, cuman kalau bisa berkembang bisa lebih jauh lagi kan kenapa enggak gitu. Barangkali di sini yang nonton ya, yang udah nonton tayangan ini barangkali punya usaha ya, pengen berbagi, pengen sharing, boleh silakan Dengan senang hati. dengan senang hati. Kita nggak minta testernya kok, enggak. Enggak. Apalagi puasa siang-siang kita nggak akan coba kok. Enggak, tenang aja. Tenang aja. Cuman buat di sini aja nih. Di sini doang. Place doang. Iya. Terus itu. Dah, oh ini ada dimsum siapa? Ah. Ada gorengan siapa gitu, ada somai siapa terus Jadi ini. semuanya. Kalau gorengan kayaknya gorengan Tendung tuh ya. Ya, gorengan Pisang tendung. goreng. Kalau Cuman misalnya kue-kue atau apa Betul. gitu. Enggak, kita nggak minta Kok kayak remis ya jadi. tapi jujur kita nggak minta gratisan gitu kan. Oh, enggak. Dia kalau misalnya dia datang dia bawa, dia promosiin, it's okay gitu kan. Tapi mau ditaruh di sini terus, ya alhamdulillah. Orang tua gitu. Jadi apa namanya dan apa namanya gue sih tadi ya kebermanfaatannya buat anak, buat orang tua, buat teman-teman guru gitu kan, dan siapa tahu bisa menginspirasi banyak sekolah gitu, karena banyak banget SMK yang tadi udah gue sebut di awal gitu ya, yang kayak broadcast, kayak multimedia yang sebenarnya apalagi sekolah-sekolah yang bagus gitu ya, yang bayarannya kalau kita kan cuma 410 ya. Ya kalau sekolah yang bayarannya udah 800.000 sejuta mah bikin beginian mah. Jadi lah kita modal lampu 4 biji doang ini. Lampu ini neon. Neon LED 4 biji modalnya. Ini ya. Iya. Ditambahin di atas lampunya, ditambahin ini buat backlight. Udah selesai. Sisanya apa ya, benar-benar ini kayak background nih kalau dipikir beli. Ya emang pakai duit sekolah gitu, cuma itu kan hasil ngeker-ngekernya kita juga dalam kegiatan. Ya, kita meminimalisir. Nah, ada selisihnya kita manfaatin. Tapi kita nggak apa namanya, kita nggak ngurangin kualitas kegiatan, dong, itu pantana. utama gitu kan ya. Tapi kan ya ada alhamdulillah kayak misalnya gini, ada teman-teman yang emang tanda tangan gitu kan ya. Udah Pak, nggak usah, duitnya buat ini aja, buat ngembangin podcast. Nah itu tuh kontribusi. Gue alhamdulillah banget. Maksudnya gini. Gue senengnya di sini teman-temannya tuh apa ya, kohesif banget gitu. Ketika udah tahu ada ginian, tahu ada kebermanfaatannya, dia ikut kontribusi juga gitu. Makanya gue seneng gitu kan yang masih ada di sini. Dan apa namanya, kalau buat sekolah-sekolah lain kita bisa jadi inspirasi atau pengen jadi konsultan kita bikinin kayak gini, bisa. Gampang, bisa diatur. Sebenarnya bisa diatur ya, karena emang kebermanfaatan itu ya pengennya nggak cuma kita semua, kita doang yang ngerasain, pengennya juga semuanya gitu ya. Artinya nggak cuma warga sekolah Nurul Hidayah doang gitu loh. Kalau emang sekolah-sekolah lain, wah kayaknya menarik, wah kayaknya sekolah saya juga bisa nih, tapi bingung nih mulainya dari mana, pengen ngobrol dulu gitu. Main aja ke sini, ngobrol, main gitu. Ngopi, dan nyantai gitu. Iya, kira-kira langkahnya gimana sih? Tapi kalau zaman dulu Pak Bejo, langkah awalnya kayak gimana sih? Bikin ini nih, bikin podcast. Pertama kali yang dilakuin tuh apa sih? Nyiapin alatnya dulu, nyiapin orangnya, nyiapin apanya dulu sih? Kalau gue yang jelas, kalau awal-awal itu gue nggak nyiapin alat dulu, tapi gue nggak bicara niat ya, tapi yang gue siapin paling pertama itu tuh ide dan kelangsungan kegiatan dan acaranya tuh apa. Makanya kan punya Nuday Talks. Ini mohon maaf banget nih sobat Nuday semuanya, Nuday Podcast nggak jalan-jalan, bukan gimana ya, cuma emang editing jadwalnya padat banget ini. Padat merayap. Makanya kalau misalnya siswa mau ngebantuin di Nuday Podcast, kayak misalnya gini, mereka pengen gini, anak-anak SMP, SMA itu tuh mereka sedang-sedangnya ingin nanya sesuatu, tapi mereka malu atau khawatir dengan pertanyaan mereka, tabu gitu. Yep. Nah, apa namanya, udah hajar aja gitu, masukin aja di Nuday Podcast kalau modelnya mau ngobrol kayak gini. Mau misalnya mau nanya anak, Pak, kenapa sih Pak kok kita nggak boleh pacaran atau apa gitu kan, tanya aja gitu, kita ngobrol-ngobrol singkat dari perspektif kita yang udah gede gimana, dari perspektif anak-anak gimana gitu. Tuh yang pertama gue siapin materinya dulu, materi kegiatan, begitu materi acaranya udah ada semuanya, langsung pilot. Mungkin sobat Nuday pertama kali nonton backgroundnya nggak gini ya, backgroundnya pakai kain ya. Background Episode pertama kita sama SMK mana? Putra Pertiwi. Putra Pertiwi. Gimana ketika
ketika dia langsung masuk ke dunia kerja. Itu poin lebihnya dibandingkan SMA. Oh gitu. Tapi ketika untuk nanti ketika bersaing untuk kuliah juga, mereka tidak ketinggalan juga. Sama SMK SMK ya, SMK Putra Pertiwi. Itu sumpah Sobat Nude, itu tuh nggak kayak gini. Dan masih ada yang bocor-bocor ya di Dan belakangnya. bocor-bocor belakangnya parah banget. Ada orang ngopi di sana. Katanya agak-agak DKI. Agak jaksel-jaksel. Agak-agak Sekolahnya juga nyerempet. Iya. Ada apa gitu. Ada ya? Itu kelihatan tuh. Ada ya? Dan gue ngeditnya repot juga Karena karena langsung aja sebut siapa sih? ini dia bukan. Ini Mohon maaf lagi. Orang lagi syuting. lagi syuting dia santai aja ngobrol di situ. Nggak sengaja, Ambil ngopi. Bang. Nggak sengaja. Oh. Kan kita nggak tahu. Maaf ya. Itu makanya apa namanya terus sudah berkembang setelah itu apa namanya karpet gitu kan Karpet, kita pasangin betul. karpet dah gitu kan ya. Iya, pantas ini agak empuk ya. Lu Iya, baru beli kita kemarin. kita pasangin karpet di sini. Ini karpetnya karpet rumput, jadi begitu naik sini serasa jadi Lionel Messi gitu Iya, ya. pengennya nendang hostnya. Bola ada bola. Itu terus apa namanya yang pasti materi kegiatannya dulu karena gue sadar banget alat sebenarnya udah semua orang juga udah punya kamera, semua orang ada di handphonenya masing-masing. Lu paling kalau misalnya mau nyiapin alat ya udah siapin aja tripod gitu. Tapi kalau misalnya materi lu nggak bisa konsisten kayak gue di Nude Podcast repot nih gitu kan ya. Maksud gue ya apa namanya alat udah ada, materi konsistennya ada, tinggal gimana. Itu sih yang kalau misalnya buat teman-teman semuanya kalau pengen bikin materi kayak gini dan lu sanggup kontennya bikinnya untuk diupload berapa kali gitu. Dan gue waktu itu inget banget gue nggak langsung upload, gue nunggu 2-3 video dulu baru gue upload karena jangan sampai ini minggu ini ada, minggu depan nggak ada, minggu depan nggak ada Mungkin karena stok gitu ya. ngestok video. Makanya pun kita syuting sekarang kita nggak tahu ke uploadnya kapan gitu kan ya. Bisa jadi lebaran tahun Bisa depan. lebaran gitu tahun ya. depan Tapi gitu. yang penting udah punya stok banyak. Udah punya stok video kayak gini gitu kan ya. Kan Iya, ini kan dia makin serius lagi di baru tahun depan enggak juga maksudnya. Ini kan stok maksudnya. kita taruh stoknya dulu gitu kan, ada videonya udah ada baru udah diiniin. Makanya materi sih yang paling Materi, penting. Materi di luar alat gitu. Karena kenapa gue bilang di luar alat? Karena kita dengan hanya lampu 4 biji nih, si lampu ini, lampu atas gitu kan ya, sama udah itu doang gitu kan ya. Lantar kalau mic ngerekam gimana? Ada Adobe Podcast gitu. Maksudnya kalau teman-teman semuanya tahu ada teknologi artificial intelligence AI yang buat ngejernihin suara, ada tuh Adobe punya. Jadi gua nggak perlu nih redam nih. Peredam, ya? oh ya udah canggih banget, parah serius. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada sobat Nude yang mau buat suasana yang kayak gini podcast, sebenarnya hambatannya udah semakin sedikit ya. Jadi Iya, makin udah makin permudah ya sebenarnya. iya, makin mudah banget. Alat sekarang handphone mereka bahkan kameranya bahkan ada yang bisa lebih bagus daripada ini nih. Iya, lebih gitu. canggih. Iya, lebih Canggih. canggih, parah banget. Lebih canggih. Malah bisa yang tadinya mukanya beluak bisa jadi putih. Ah, itu. Wow. Iya. Wow, itu canggih teknologi juga ya. Iya, itu teknologi tuh. Nggak usah mandi gitu. Gak usah mandi di Mandi, depan yang penting kamera. di kamera keren gitu kan. Kita habis mandi bisa kecium loh dari rumah mereka masing-masing. Berarti ketahuan dong belum mandi. Kalau gue mandi hujan. Itu jadi sebenarnya nggak apa namanya nggak, ketika dibilang alasannya itu karena alat, gue udah bukannya apa ya, antipati aja udah lah alat. Lah lu alat kamera ada kan? Ada. Kamera lu ada mikrofonnya kan? Ada. Nah, Sekarang teknologi buat ngejernihin suara di Adobe Podcast ada. Ngedit video. Sih kita nggak ada yang bisa ngedit video. Lah ada kalau nggak salah AI ada namanya Synthesia. Nah itu tuh emang sih yang biar nggak ada ininya watermarknya itu berbayar. Synthesia tuh lu udah tinggal naruh video lu, habis itu dia ngeditin sendiri. Lah gue sebenarnya juga bisa aja nih begini gue taruh Synthesia, cuma kan ngupload gede banget ya filenya ya. Ini file sekali rekam kayak gini bisa berapa giga, 8 giga, 10 giga gitu kan ya. Gue ngupload besok dong kelarnya ngeditnya. Dengan gue edit offline aja. Itu ada Synthesia, mau tambahin apa namanya subtitle juga
juga gampang, ada banyak ininya kok gitu. Makanya nggak ada hambatan sekarang kalau orang pengen bikin video dan kita nggak punya komputer yang bagus, lah pakai CapCut aja. Lah CapCut kan yang internet juga ada, yang di download offline juga ada. Web based gitu Iya, web based ada, dan orang-orang mau ngedit ya udah nggak perlu pakai komputer dengan spek yang high end gitu. Sebenarnya itu. Makanya udah makin sederhana banget. Jadi kalau lu selalu bilang persoalannya ada di alat, bohong. Sekarang ya. Kita bicara sekarang ya. Kalau bicara dulu mungkin kalau lu radio sekolah, ya kita harus punya pemancar gitu kan. Kalau ini kan streaming aja jatuhnya. Berarti sekarang kalau mau bikin terhambat gara-gara alat udah nggak make sense ya. Udah nggak Udah nggak make sense masuk aja menurut make gua sense lo ya. gitu. Menurut gua lo ya. Iya karena ya tadi apalagi udah dijabarin tadi sebenarnya Semuanya mendukung ya. mendukung gitu. Kamera handphone juga sebenarnya juga ada support Ada ya kan, support. dari kameranya, ada mikrofonnya. Tadi juga lu sebutin kan untuk apa namanya setelah terekam, ngedit dan lain-lain bisa tuh pakai web based bisa, terusnya pakai yang di-download dulu gitu ya kan, yang pakai offline. Android gitu-gitu offline juga bisa itu. Terusnya setelah tadi kan yang pertama itu ya materi ya, konten gitu ya, materi. Alat udah dibahas. Terusnya seberapa penting kalau menurut lu Jo? Apa namanya? Efek dari podcast ini buat masyarakat luas. Satu, Nah, yang pasti biar gak ada disinformasi. Oke. Sebenarnya gini, gue pengen gini. Contoh misalnya, ini anak-anak ada isu apa nih di sosial media? Oke. Kita bisa bahas nih sebenarnya di sini. Kalau misalnya ada anak-anak nih ya yang emang mau. Kalau misalnya gini, Pak saya mau nanya dong, tapi kan seberapa banyak sih murid yang mau ngebahas itu? Apa namanya? Mau bener-bener nanya itu karena mereka tuh punya ketakutan untuk nanya gitu sebenarnya. Mungkin kita ngomong begini karena kita udah gede ya. Tapi waktu kita kecil dulu kita kan juga punya ketakutan untuk nanya gitu ya. Iya, betul. Tuh. Sebenarnya buat ngebahas itu sih sebenarnya biar nggak ada disinformasi aja. Dan sekolah misalnya, oh kemarin Pak Bejo nyuruh push up, saya bu oknumnya mohon maaf ya. Kok jadi ketawa ya? Awal tahun ajaran suruh push up ya. Ajaran. Anak-anak kayak suruh Kayaknya olahraga. podcast ini kita Pengakuan banyakan- dosa. banyakan minta Iya, maaf ya? kebanyakan minta maaf gitu kan. mau lebaran juga Iya, kayak. momen mau lebaran. Iya, berarti di podcast ini bisa jadi ajang buat itu yang lurusin Iya, disinformasi dan itu ya. disinformasi, misinformasi gitu kan ya. Terus kalau misalnya ada siswa yang benar-benar pengen tahu gitu kan ya isu terbaru tentang apa gitu, kita bisa diskusiin dulu, kita ngobrol di belakang layar dulu baru kita naikin di sini. Supaya apa? Supaya anak-anak yang ada di luar itu nggak gampang kepincut sama yang namanya headline. Clickbait itu tuh. Iya benar. Oh iya bener juga sih. Soalnya itu jadi daya tarik sih pertama kan. Jadi kan kalau gue pribadi misalkan gue buka YouTube gitu ya, ada clickbaitnya, ada gambarnya apa gitu. Itu bener-bener itu kan jadi first impression ya. Tak berapa detik pertama, wah kayaknya seru nih, wah kayaknya asik nih. Makanya gue ngeklik itu. Padahal juga sebenarnya aku ke situ niatnya nggak untuk cari tahu itu sebenarnya gitu. Gara-gara clickbait bikin penasaran aja, terus gambarnya juga kelihatannya wah menarik nih gitu. Akhirnya kita klik gitu. Itu bener-bener itu penting banget ya. Iya parah. Dulu gue kayak kuliah. gitu ya? Dulu gue kuliah paling gak mau gue kayak gini. Sekarang akhirnya gue jadi begini.